Qin Yichan mendongak dan mengangguk berat. Dan ada. Klan Phoenix belum padam. Pilihan surga yang tidak kehilangan nyawa junior di dunia. Qin Yichan memikirkan Feng Tian, patriark klan Phoenix di sisa alam semesta. Ketika dia masih surga abadi, Feng Tian adalah puncak dari Dewa Emas. Pada saat ini, saya pikir wilayah Feng Tian seperti Golden Immortal. Itu sama dengan wilayahnya sekarang. Dan ini adalah pencapaian di bawah represi Demon Rache. Jika tidak, bagaimana mungkin Feng Tian tidak menjadi dewa? Feng Ying merasa lega, tiba-tiba mengangkat lengannya yang ramping, dan seberkas cahaya merah terbang dari sana. Phoenix sama sekali tidak kompeten, dan hanya sisa ini yang tersisa untuk keturunanku. Qin Yichan mendongak dan melihat bahwa titik lampu merah yang menyala adalah permata merah. Energi yang terkandung di dalamnya membuatnya merasa bahwa ada lautan api tak terbatas yang dapat membakar sungai bintang. Monster Sovereign bahkan lebih tidak bisa dijelaskan. Penglihatannya jauh di atas Qin Yichan, jadi saya bisa melihat bahwa permata merah ini adalah matahari. Dan melihat garis besar permata ini, itu jelas merupakan permata di atas mahkota Phoenix itu. Hiasan kecil di atas mahkota Phoenix adalah permata yang dibuat oleh matahari. Kedua sosok ini jelas merupakan pembangkit tenaga yang pernah menahan matahari dan bulan. Qin Yichan menerimanya dengan sungguh-sungguh, dan hanya ingin mengucapkan terima kasih. Tetapi tiba-tiba melihat siluet yang disandarkan Feng Jue. Anakku, apakah kamu siap untuk menjadi dewa? Qin Yichan kaget. Siluet ini seperti nenek moyang ras naga sejati. Tanda seru. Nenek moyang memanifestasikan dewa mereka. Gumaman penuh dengan perubahan. Dan mereka memiliki sifat perkasa di penjara selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Menjadi dewa. Qin Yichan terkejut. Apakah leluhur ini ingin memberi dirinya kesempatan untuk menjadi dewa? Menjadi dewa adalah hal yang baik. Tetapi Qin Yichan tampaknya ragu-ragu. Para leluhur sangat ramah. Yichan berterima kasih. Tetapi setelah melihat langit dan bumi ini, Yichan hanya tahu bahwa dia abadi. Dao belum biasa sampai puncak. Qin Yichan mengatakan yang sebenarnya. Kekuatan iblis ekstrim Dao Sovereign Mark Golden Immortal sangat jelas. Dia membual bahwa Golden Immortal masih bisa ditingkatkan. Ruang angkasa. Selain itu, Qin Yichan dengan berani menyinggung leluhurnya dan menjadi dewa. Dia melakukannya sendiri. Namun, tulang mati di tahta naga menghela nafas, dan mata naga yang kosong penuh dengan kesedihan. Menjadi dewa, tidak sulit bagimu. Itu bisa menjadi dewa kengerian hebat yang Anda temui saat itu. Anda telah melihat. Kakak laki-laki Anda juga mengalaminya. Qin Yichan gemetar, melihat ke bawah lampu pompa, dan menemukan apa yang ditunjuk oleh leluhur. Ternyata tidak bernama. Yang tak bernama saat ini memperhatikan tanah. Tersedak terus-menerus. Di dalam kedua matanya penuh dengan darah dan air mata. Sulit untuk berbicara. Namun demikian, Qin Yichan memikirkan wajah mengerikan yang dia temui ketika dia membangunkan True Dragon Bloodline. Qin Yichan mengira dia tidak memiliki wilayah yang cukup, jadi dia tidak bisa. Terhadap wajah yang mengerikan. Tetapi mengingat kembali hari ini, dia masih merasa takut dan merasa tidak berdaya. Nenek moyang ingin membantu saya melalui teror besar itu. Qin Yichan berbisik, dan mengapa siluet di Dragon Throne mendesah. Dia juga ingin Qin Yichan mencapai puncak dalam Dao abadi, bahkan melampaui reinkarnasi monster sovereign ini. Tapi, kesempatan yang tersisa baginya tidak banyak. Dia tidak dapat menjamin bahwa setelah 3000 tahun, remaja True Dragon Rache ini masih dapat menemukannya. Monster sovereign juga merasa kasihan pada Qin Yichan. Saya pikir itu akan menjadi peluang besar. Sekarang tampaknya itu benar. Tapi sekarang menjadi dewa. Puncak Dao abadi akan melewatinya. Ke depan, jika ingin menebusnya, biaya dan kesulitannya akan lebih dari beberapa kali lipat. Qin Yichan terdiam untuk waktu yang lama, dan tiba-tiba mendongak. Dia harus menghadapi kengerian, dan bahkan secara masuk akal mengatakan kepadanya bahwa jika kapal naga sejati muncul hari ini, dia akan bergegas melewati Dewa Naga sendiri, dan dia pasti akan ditangkap oleh itu. Wajah mengerikan menekan dan membunuh. Nenek moyang, Yichan hanya memiliki dua masalah. Qin Yichan mata berkedip, satu kata pada satu waktu. Untuk waktu yang lama. Pertama, cacat Dao abadi. Yikendas menebusnya di masa depan. Siluet di tahta naga sedikit mengangguk. Dimungkinkan untuk berbaikan, tetapi akan membutuhkan lebih banyak usaha. Kedua, bagaimana Yichan dibandingkan dengan leluhurku? Tulang-tulang di tahta naga tiba-tiba bergetar. Dia tahu mengapa bocah naga sejati ini bertanya seperti ini. Tulang-tulang itu terdiam lama, lalu perlahan berkata, ini lebih baik daripada klan biasa. Siluet di tahta naga tidak membohonginya. Tetapi Qin Yichan mendengar ini. Tetapi seolah-olah disambar petir. Kemuliaan mata bintang itu menjadi gelap. Dan bibirnya penuh dengan kepahitan. Bisakah kamu mengalahkan klan biasa? Dia tidak cemburu dengan usahanya yang melelahkan. Tetapi dia masih tidak dapat menandingi pembangkit tenaga listrik pilihan surga ras naga sejati. Qin Yichan lah yang merasa lemah dan tidak mau. Itu lebih baik daripada anggota klan biasa. Bagaimana dia bisa mengalahkan musuh-musuhnya? Bagaimana menghidupkan kembali kejayaan True Dragon?
Siluet di tata naga mengetahui pikiran remaja tersebut, dan dia dapat memahami keengganan di hati remaja tersebut. Karena inilah kedua tulang mati itu bergetar. Jika mata naga dan Phoenix masih ada, air mata sudah jatuh saat ini. Rao pernah menjadi kaisar yang mahal. Dia tidak tahu harus berkata apa saat ini. Pemuda itu tahu semua alasannya. Beban hidup yang berat pun tidak membuatnya menyerah. Pada saat ini, ribuan kata tampak pucat. Saya tidak tahu berapa lama sebelumnya. Di kuil, emosi Long Ying terdengar. Di masa kejayaan, sulit untuk mengendarai angin dan memecah ombak, dan untuk mengatasi kesulitan secara terbalik. Aku percaya padamu. Qin Yichen tutup matamu. Tumpahkan darah dan air mata terakhir. Hari ini, Yichen akan mencapai Dewa Naga. Di kuil, satu demi satu mati dan diam. Bahkan mata persik dari monster Sovereign pun cerah. Siluet ramping itu jelas membayar banyak. Tetapi pada saat ini, semuanya masih terkubur di hati saya. Hanya untuk membuat suara terdengar penuh semangat juang. Long Ying menghela nafas. Bocah itu menjadi dewa. Memulai, Hao Yao meninggalkan musuar. Tapi kamu bisa pergi dengan cara yang lebih cerah dan mulia. Anda memiliki Divine Dao Anda sendiri. Saya, melindungi hukum untuk Anda. Pada saat itu, banyak bayang-bayang dewa minum di kapal dewa. Aku akan menunggu dan melindungi hukum untukmu. Qin Yichen tutup matamu. Di antara dantian, segel naga sejati mengingat semburan cahaya. Siluet ramping itu ada di sekitar. Berlama-lama satu demi satu Jin Yao. Raungan naga itu menakjubkan. Dan secara bertahap, siluet itu terus berubah. Sisik naga tumbuh. Dan mata bintang mata transformasi naga. Senior Hao Yao, terima kasih. Qin Yichen merasakan panduan di dantian. Seolah-olah dia ingin menyatukan dunia sampingan untuknya. Tetapi yang pertama secara bertahap dipadatkan. Sepertinya saya lupa tentang segel naga sejati. True Dragon adalah ras terhebat di dunia. Itu adalah mantan penguasa langit dan bumi. Naga sejati menjadi dewa. Meskipun menakutkan. Tetapi Qin Yichen tahu bahwa dia berbeda dari leluhur itu. Jalannya lebih gelap, dan masa depannya lebih sulit. Jadi, Divine Dao-nya bahkan lebih arogan. Tiba-tiba, satu demi satu melintas di benak Qin Yichen. Ras manusia, makanan darah yang rendah hati. Keluar dari surga suci. Pasukan dari semua kelompok etnis berada di bawah tekanan. Menjarah dan membunuh. Duka klan tidak ada habisnya. Teman kecil Qin, dengan kekuatan minimal seperti lelaki tua, seharusnya tidak selamat. Orang tua berutang 2 nyawa padamu. Dan yang itu, kamu bisa kembali di kehidupan selanjutnya.